kasus kekerasan sekolah dasar yang pernah terjadi, yaitu kasus fisik di Jember yang kepala sekolah diduga memukul dan menendang 3 siswa SD. Kronologi ini disampaikan oleh Kompas.com bahwa pada Jumat 26 September 2025, siswa kelas 5 SDN 2 Sanarejo sedang mengikuti praktik agama menggunakan ponsel, namun kelas menjadi tidak kondusif dan juga ramai, sehingga guru merasa kesal dan meninggalkan kelas karena menganggap murid tidak bisa diatur. Guru agama tersebut merupakan putri dari kepala sekolah. Beberapa siswi menyusul ke kantor guru untuk meminta gurunya kembali, namun guru mengatakan bahwa siswa laki-laki yang membuat keributan harusnya yang meminta maaf, namun siswa tersebut menolak sehingga guru tidak kembali ke kelasnya. Tak lama kemudian kepala sekolah datang ke kelas setelah mengetahui kejadian tersebut, lalu marah-marah dan menegur dengan menggunakan kata-kata kasar. Ia mendatangi meja bagian pojok tempat beberapa siswa duduk. Di titik ini diduga melakukan kekerasan kepada AD dan MN yang ditendang dan FU ditampar. AD mengalami luka cukup parah hingga perlu perawatan medis, sedangkan 2 siswa lainnya mengalami memar dan trauma. Langkah-langkah terhadap penanganan kasus tersebut yaitu pertama, ada pelaporan ke pihak kepolisian. Pihak orang tua melaporkan ke polisi di Polsek Tamburejo pada Jumat 26 November 2025. Lalu kedua, ada penanganan dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Jember melakukan pemeriksaan internal. Kepala sekolah yang berinisial MK dicopot dari jabatan sekolah dan ditarik dari sekolah, lalu dipindahkan sebagai pegawai biasa di kantor dinas dan menjalani pembinaan kepegawaian. Ketiga, ada pergantian posisi kepala sekolah. Dinas menunjuk melaksanakan tugas PLT kepala sekolah agar aktivitas sekolah tetap berjalan dan konflik tidak berlanjut. Keempat, ada pertemuan klarifikasi. Dinas mempertemukan pihak keluarga korban dan pihak sekolah untuk klarifikasi dan konfrontasi kronologi. Kelima, ada pencabutan laporan wali murid. Orang tua korban kemudian mencabut laporan polisi sehingga proses hukum pidana tidak dilanjutkan. Lalu ketiga, apakah langkah tersebut telah memastikan korban dapat mendapatkan keadilan dan pemulihan? Kasus ini sebenarnya sudah ditangani, tapi penyelesaian lebih fokus pada hukum kepala sekolah secara administratif, bukan memulihkan kondisi para siswa yang menjadi korban. Karena laporan polisi dicabut, proses hukum tidak berjalan. Akibatnya belum bisa dipastikan apakah korban benar-benar mendapatkan keadilan dan dukungan pemulihan seperti konseling atau pendampingan. Seperti kata Bu Eni yang menjadi guru sekolah dasar di SD tersebut, katanya anak-anak dimotivasi supaya tidak ketakutan atas peristiwa kemarin. Kita ada pendampingan khusus nantinya buat anak-anak yang sedang bermasalah. Untuk hal ini belum dipastikan, dapat dikatakan belum dipastikan karena yang dipendampingi adalah anak-anak yang sedang bermasalah, sehingga penyelesaian kasus belum sepenuhnya menjamin keadilan untuk para korban karena pencabutan tersebut laporan. Pada slide kali ini, saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia, tepatnya di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kasus ini diangkat dari laporan beritadetik.com yang menyebut bahwa seorang guru telah mencabuli puluhan murid laki-laki di sekolah tempatnya mengajar. Menurut data, tindakan ini diduga sudah berlangsung sejak sekitar tahun 2020 dan menyasar murid-murid laki-laki, baik yang masih aktif maupun yang sudah menjadi alumni. Kasus ini mulai terbongkar ketika salah satu murid berani menceritakan pengalaman pelecehan tersebut kepada orang tuanya. Setelah itu, para orang tua saling berdiskusi dan ternyata banyak murid lain yang juga mengaku mengalami hal yang serupa. Melihat semakin banyaknya pengakuan korban, para wali murid kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukoharjo pada 25 Februari 2025. Polisi merespon dengan cepat, pelaku langsung ditangkap dan ditahan untuk mencegah terjadinya tindakan yang serupa. Pihak sekolah pun segera mengambil langkah tegas dengan memecat pelaku pada malam yang sama. Sekolah juga menyerahkan bukti-bukti termasuk rekaman CCTV untuk mendukung proses penyelidikan. Dari data sekolah, terungkap bahwa sekitar 20 murid menjadi korban dan pelecehan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga saat kegiatan ekstrakurikuler seperti ketika murid berganti pakaian renang. Setelah melalui proses hukum, pelaku akhirnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan dikenai denda sebesar 1 miliar rupiah. Namun, meskipun langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan awal kepada para korban, penanganan ini masih belum sepenuhnya memastikan pemulihan mereka secara menyeluruh. Ada beberapa alasan mengapa penanganan kasus ini masih dianggap belum cukup. Yang pertama,
proses hukum masih berjalan dan membutuhkan waktu hingga benar-benar tuntas. Yang kedua, belum terlihat adanya upaya pemulihan psikologis jangka panjang bagi para korban. Padahal trauma akibat kekerasan seksual pada anak dapat berdampak sangat mendalam dan membutuhkan pendampingan profesional. Yang ketiga, belum tampak adanya rehabilitasi sosial bagi anak-anak tersebut. Padahal mereka membutuhkan dukungan agar dapat kembali merasa aman, percaya diri, dan terhindar dari stigma lingkungan. Untuk selanjutnya, kasus kebijakan, di mana kebijakan jam masuk sekolah pagi pukul 6.30 WIB di Jawa Barat. Kebijakan Gubernur Jawa Barat melalui surat edaran menetapkan jam masuk sekolah pukul 6 waktu Indonesia Barat untuk semua jenjang termasuk sekolah dasar. Banyak orang tua murid sekolah dasar keberatan, anak harus bangun sangat pagi, persiapan dan antar jemput menjadi lebih sulit. Psikolog menyatakan bahwa kebijakan ini berisiko merugikan kesehatan anak karena kurang tidur. Kompas juga melaporkan beban tambahan bagi siswa yang rumahnya jauh karena harus berangkat sangat pagi. Ada juga protes dari orang tua di Sukabumi, kebijakan tidak mempertimbangkan geografis, jarak rumah ke sekolah, dan kesiapan anak sekolah dasar. Kemudian, langkah-langkah penanganan kasus tersebut adalah yang pertama, evaluasi ulang kebijakan bersama Dinas Pendidikan, sekolah, dan orang tua agar tidak membebani siswa. Kemudian, melakukan uji coba terbatas sebelum diterapkan luasnya aturan tersebut. Yang ketiga, menyesuaikan jam masuk sekolah sesuai kondisi wilayah. Kemudian, memperbaiki jadwal belajar agar tidak terlalu padat. Dan melibatkan orang tua dan komite sekolah dalam mengambil keputusan. Kemudian, lakukan monitoring dan evaluasi berkala. Kemudian, menyediakan mekanisme pengaduan bagi orang tua dan siswa. Langkah-langkah penanganan kasus tersebut dinilai sudah memenuhi prinsip keadilan dan pemulihan karena melibatkan berbagai pihak, menyesuaikan kebijakan dengan kondisi wilayah, serta memastikan keputusan tidak membebani siswa. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan kasus bullying di Indonesia, tepatnya berada di salah satu sekolah dasar di Samarinda. Pada awal tahun ajaran 2025, tepatnya saat MPLS di sebuah sekolah negeri di Samarinda, seorang siswa baru kelas 1 SD menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya. Saat aktivitas MPLS, saat siswa baru dikenalkan pada lingkungan sekolah, teman-teman, dan kegiatan sekolah, siswa kecil tersebut diperlakukan tidak semestinya oleh siswa yang lebih tua atau oleh kakak kelasnya. Menurut unggahan di media sosial yang kemudian tersebar, sang korban mengalami intimidasi dan perundungan. Meskipun detail pasti tentang bentuk perundungan itu tidak sepenuhnya dipublikasikan, banyak aspek kabur dalam laporan awal. Dampaknya langsung terasa, yaitu korban mengalami tekanan psikologis dan sedihnya bukannya menjadi masa pengenalan yang hangat dan menyenangkan, MPLS berubah menjadi pengalaman traumatis bagi anak tersebut. Setelah kabar perundungan itu tersebar, media sosial ikut menyebar unggahan dan video terkait dan dampaknya meluas. Perhatian publik, reaksi dari sekolah, dan kekhawatiran atas keamanan siswa baru di sekolah. Menyikapi tekanan dan situasi yang mungkin membahayakan kesejahteraan fisik dan mental anak, sekolah memutuskan untuk memindahkan siswa korban. Langkah ini tampak sebagai usaha segera untuk melindungi korban dari kemungkinan perundungan lebih lanjut, serta menunjukkan bahwa pihak sekolah menyadari ada yang salah dan butuh tindakan. Selanjutnya, langkah-langkah penanganan kasus tersebut. Yang pertama ada pelaporan orang tua korban ke Polsek. Yang kedua, mediasi oleh kepolisian. Yang ketiga, mediasi ulang dengan menghadirkan RT, guru, dan keluarga kedua pihak. Yang keempat, pemulihan psikologis korban. Yang kelima, pemindahan korban ke sekolah baru. Dan yang terakhir, himbauan untuk peningkatan pengawasan MPLS dan pencegahan perundungan. Lalu, apakah langkah tersebut telah memastikan korban mendapat keadilan dan pemulihan? Jawabannya, secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan sudah mengarah pada upaya pemulihan, namun belum sepenuhnya dapat dipastikan memberikan keadilan penuh bagi korban. Alasannya karena upaya ini lebih berfokus pada pemulihan, belum memastikan keadilan penuh. Kasus ini diselesaikan lewat mediasi dan bukan proses hukum. Dan tidak ada informasi sanksi tegas bagi pelaku atau tindak lanjut sekolah.
Jadi keadilan ideal ini mencakup pengakuan kesalahan, sanksi, evaluasi sekolah, dan perlindungan jangka panjang. Kasus kekerasan psikis. Seorang siswi sekolah dasar berinisial SY di Pesawaran, Lampung mengalami perundungan dari kakak kelasnya. Akibatnya, anak itu mengigau ketakutan saat tidur. Video perundungan itu viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat korban dikelilingi oleh teman sekelasnya. Dia hanya bisa memegangi kepalanya di saat jilbabnya yang dikenakannya ditarik paksa oleh teman-temannya. Terdengar juga kata-kata kasar yang dilontarkan oleh sejumlah siswi terhadap korban. Dari informasi yang diterima, aksi perundungan ini terjadi di salah satu SD di wilayah Kecamatan Hanura, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Perundungan yang dilakukan oleh kakak kelasnya itu membuat inisial SY syok dan mengigau saat tidur. Apalagi perundungan itu sudah terjadi berulang kali. Perundungan yang dialami oleh SY itu diduga sudah sering kali terjadi, tapi tidak pernah dilaporkan. Keluarga pun mengaku baru mengetahui bahwa SY kerap dirundung dari video yang beredar. Adapun langkah-langkah penanganan dari kasus tersebut, yang pertama, Polres Pesawaran menyelidiki kasus setelah video perundungan viral. Yang kedua, polisi mendatangi sekolah terkait untuk mengumpulkan keterangan para siswi dan pihak sekolah. Yang ketiga, keluarga korban atau paman korban menyatakan siap menuntut secara hukum jika perundungan terus berulang. Kasus perundungan siswi di SD Pesawaran belum memberikan keadilan maupun pemulihan bagi korban. Polisi baru melakukan penyelidikan awal tanpa keputusan hukum atau sanksi terhadap pelaku. Korban masih ketakutan dan mengigau, menandakan pemulihan psikologis belum dilakukan dan belum ada pendampingan, perlindungan, atau rehabilitasi yang memadai. Alasannya, kasus perundungan ini belum memberikan keadilan, korban belum mendapatkan pemulihan, tidak ada pendampingan atau konseling, sekolah belum mengambil langkah tegas. Kasus diskriminasi dan intoleransi. Jelang pertengahan tahun 2025 ini, peristiwa intoleransi yang sangat memprihatinkan kembali terjadi. Peristiwa tragis tersebut merenggut nyawa seorang pelajar sekolah dasar berinisial KB, berusia 8 tahun di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Sebarida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Korban tewas akibat tindakan perundungan dan pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang kakak kelasnya di sekolah. Tindakan kekerasan yang dialami korban diduga akibat korban menganut agama yang berbeda. Tindakan dan hasil penyelidikan, pihak kepolisian telah memeriksa 22 saksi, termasuk terduga pelaku yang masih di bawah umur, dan hingga saat ini belum ada penetapan tersangka karena terduga pelaku masih di bawah umur. Sehingga ada pun langkah-langkah penanganan dalam kasus tersebut. Yang pertama, ada penyelidikan polisi. Yang kedua, perlindungan keluarga korban. Yang ketiga, evaluasi lingkungan sekolah. Yang keempat, pemantauan TPPK. Yang kelima, pendampingan psikologis. Yang keenam, pencegahan intoleransi berbasis agama. Langkah-langkah yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya menjamin korban mendapatkan keadilan karena proses hukum masih berjalan dan belum ada keputusan terhadap pelaku. Pemilihan psikologis juga belum terlaksana secara nyata sehingga dukungan dan rehabilitasi bagi korban maupun keluarga masih diperlukan.